Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita kembali mengawali hari ini, yaitu pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, dengan sapaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Ulangan 4 ayat yang ke-10. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Ulangan dikisahkan sebelum Musa mati dan sebelum menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua untuk penaklukan Kanaan. Musa memberikan nasihat atau pengajaran tentang apa yang perlu diperhatikan dan dilakukan sebagai umat Allah setelah nantinya mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu agar tidak melupakan perbuatan-perbuatan perkasa dan janji-janji Allah, dan tetap beriman, juga taat, hidup dalam penyerahan diri untuk takut kepada Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, serta mengasihi dan menghormati Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka. Nats khotbah kita berisi nasihat atau pengajaran Musa kepada bangsa Israel. Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI membuat judul perikop ini, Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Dalam pasal yang keempat, firman Tuhan dimulai dengan perkataan Musa, yaitu maka sekarang. Ini menunjukkan tindakan yang harus diambil pada masa kininya, atau tanggapan yang patut terhadap hal-hal yang baru diceritakan Musa. Tanggapan tersebut bisa positif atau setuju dan dilakukan, maupun negatif, tidak setuju dan tidak dilakukan. Itu terserah kepada masing-masing umat Israel. Yang jelas, sebagaimana diyakini Musa, bahwa barang siapa melakukan pengajaran yang disampaikannya, yakni hidup patuh melakukan ketetapan dan peraturan hukum Allah, ia akan hidup. Yang dimaksud di sini, suatu hidup yang bahagia karena diatur menurut petunjuk-petunjuk Tuhan dan dalam persekutuan dengan Dia. Lebih jauh dapat juga dipahami sebagai hidup kekal, sebab tiap firman Tuhan adalah roti hidup, dan firman-Nya menunjukkan jalan kehidupan yang kekal. Untuk menekankan pentingnya memelihara hukum Allah, Musa lebih jauh mengingatkan umat Israel agar tidak menambahi dan mengurangi, seperti yang disampaikan pada ayat yang kedua. Larangan ini untuk mendesak supaya bangsa Israel sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan yang disampaikan dalam kitab Ulangan. Hal ini penting agar jangan sampai ada bagian-bagiannya yang diabaikan atau yang ditonjolkan secara berat sebelah menurut selera manusia saja, melainkan sebaliknya, selera manusia menjadi terbentuk sesuai dengan apa yang tercantum dalam firman itu. Mengingat perbuatan Allah terhadap Baal Peor, seperti yang disampaikan pada ayat yang ketiga, cerita ini cukup terkenal bagi umat Israel sehingga tidak diulangi di sini. Musa merasa cukup diingatkan saja sebagai contoh bahaya yang pasti akan menimpa bila bangsa Israel kurang menghargai perintah pokok yang berbunyi, jangan ada Allah lain di hadapanku. Menyadari dan bangga bahwa mereka mempunyai suatu kelebihan dibandingkan dengan bangsa tetangga. Kelebihan itu tidak lain berdasarkan anugerah, yaitu bahwa Tuhan telah memilih memberikan petunjuk-petunjuk yang akan mengatur seluruh hidup mereka menuju kebahagiaan dan kehidupan kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari,
Biasanya, orang yang akan pergi merantau diberi nasihat oleh keluarga atau sanak famili agar berhati-hati, pintar-pintar membawa diri atau menyesuaikan diri. Memang hal ini penting, tetapi bagi Musa yang paling penting adalah hidup berdasarkan ketetapan dan peraturan yang ditetapkan Allah. Itulah sebabnya mengapa Musa sangat menekankan nasihat ini kepada bangsa Israel yang nantinya akan masuk ke tanah perjanjian, walaupun itu tanah perjanjian tidak berarti sepi dari tantangan, pencobaan yang bakal dihadapi umat. Maka untuk dapat tetap eksis atau hidup, bangsa Israel harus mencamkan serta berani hidup berdasarkan ketetapan dan peraturan yang diajarkan Musa. Kepemimpinan Musa patutlah kita teladani, terlebih di tengah-tengah krisis kepemimpinan saat ini. Walaupun Allah menyatakan bahwa Dia tidak akan masuk ke negeri Kanaan, tidak membuat Musa kendor semangat dalam menyampaikan pengajaran atau nasihat kepada umat Israel. Melalui renungan hari ini, kita diingatkan bahwa salah satu panggilan dan tugas kita adalah menjadi umat yang mau mendengar pengajaran yang disampaikan hambanya. Dalam hal ini sebagaimana disebutkan dalam Amsal 1 ayat 8-9. Hendaklah kita seperti seorang anak yang mendengarkan pengajaran orang tuanya, sebab pengajaran itu bila dilakukan akan membawa kebahagiaan. Mengajarkan tentang ketetapan dan peraturan Tuhan, dalam hal ini berarti kita harus terlebih dahulu mengerti tentang hal itu dan melakukannya. Seperti Musa, tujuannya tidak lain, yakni memberikan bimbingan agar kehidupan Kristen dibangunkan. Bukankah kita seharusnya saling membimbing dan saling menguatkan? Karena itu, tugas panggilan ini sangat penting, sebab pengajaran yang dilakukan akan menyebabkan bertambahnya pengetahuan, menyebabkan pengertian, dan menyebabkan perubahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.